Ya, di awal saya memposting video saya di media sosial, itu saya merasa takut, cemas ya, takut tidak dinonton, cemas nanti di komentar yang tidak baik. Ya, tapi saya berusaha untuk melawan perasaan tersebut karena saya ingin memperbaiki kemampuan saya dalam public speaking saya. Karena kalau misalnya saya tidak mampu menyampaikan ide saya di depan banyak orang secara online ini, maka untuk menjadi seorang public speaking personal itu menurut saya masih jauh. Karena sebelumnya saya telah belajar tentang menjadi seorang public speaker, yaitu dengan cara memberikan seminar public speaking gratis dan online. Tapi saya merasa itu belum cukup. Dan di sela-sela ya, saya memposting kalimat-kalimat atau yang berkaitan dengan pendidikan. Di interval waktu tersebut, saya merasa bahwa saya harus tampil, karena saya merasa bahwa diri saya masih kurang dalam menyampaikan sesuatu di hadapan publik untuk menjadi seorang public speaking profesional. Sehingga saya, walaupun saya sudah mengikuti banyak workshop pengembangan diri, ya, salah satunya yaitu public speaking, dan memberi seminar sebanyak 7-8 kali, tapi saya merasa kemampuan public saya belum meningkat. Olehnya itu, karena saya mulai mengikuti workshop pengembangan diri ini mulai dari 2003 kemarin, ya, mulai dari FD itu secara perlahan. Dalam interval waktu tersebut, itu saya selalu mengisi dengan workshop, ya, seperti itu, sampai awal 2025, ya, itu mulai saya melakukan seminar, ya, mulai dari bulan kedua, tidak salah dari bulan tahun 2026. Kalau bulan 1 itu persiapan, ya, itu coach saya menyampaikan terkait dengan nanti saya mempersiapkan diri untuk memberikan seminar selama 8 kali. Dan 8 kali itu, ya, saya merasa sesuatu akan berjalan mudah, artinya cepat. Tapi ternyata, ya, saya melihat materi yang diberikan kepada saya, dan kemudian saya pelajari, dan setelah itu saya tampil satu pertama, kedua, ya. Di selain materi yang diberikan kepada saya, juga mencari di AI, itu chat GPT, ya. Saya coba mempelajarinya, ya. Mulai dari tampilan pertama, kedua, ketiga, ya, saya lakukan terus menerus seperti itu, mempersiapkan diri, ya. Saya tidak menyangka, tidak terasa sudah 8 bulan atau 8 kali saya tampil. Dan semakin saya tampil itu, kemampuan saya dalam menyampaikan materi lebih baik dari di awal saya mulai. Sehingga akhirnya tahun 2005 seperti itu. Dan sekarang 2026 ini saya ada ikut workshop personal branding dan
workshop coaching level 2, saya merasa dalam interval waktu coaching personal branding level 1 sudah selesai, personal branding sudah selesai, ini tinggal coaching level 2 minggu ini ya, dimulai ya, hari Senin hari ini ya. Dalam interval waktu untuk 2026 ini, dalam 2 bulan terakhir ini, saya merasa bahwa kalau misalnya saya karena sudah ingin mengupgrade diri atau menjadi seorang public speaking gitu. Karena walaupun saya sudah mengisi seminar, tapi saya merasa belum cukup. Olehnya itu saya coba sampaikan di coach saya ingin mempostingkan video-video ya di media sosial, di TikTok, dan beliau sarankan terserah, bagus itu. Ya, kemudian saya beranikan diri untuk posting di TikTok. Berjalan 1 minggu, saya merasa bahwa TikTok saya sudah merasa lebih tidak terlalu merasa cemas, saya merasa aman gitu. Kemudian saya coba cari tantangan baru, coba saya post di Instagram. Ya, karena Instagram menurut saya ini memang sangat selektif para penontonnya dalam melihat konten-konten gitu, konten yang diposting di Instagram. Tidak seperti di TikTok menurut saya itu. Sehingga saya juga pikir banyak gitu, karena di Instagram sudah banyak ya teman saya gitu yang menurut saya yang pernah mengikuti saya mengikuti mereka, atau saya yang follow atau unfollow mereka follow saya gitu. Ya, itu menjadi pemikiran saya juga tersendiri. Tapi ya saya beranikan diri dan melawan rasa takut demi untuk perkembangan diri saya ke depan lebih baik gitu. Ya, saya posting, ternyata memang sesuai dengan dugaan saya. Saya lihat yang menonton video saya di Instagram itu sangat sedikit sekali ya. Tapi ya saya coba positive thinking, saya pikir ini sebuah proses. Ya pasti seperti itu adanya. Dan saya merasa semakin saya memposting video saya, ya rasa kepercayaan diri saya dalam berbicara depan kamera semakin meningkat, dan keberanian saya untuk memposting video saya di media sosial itu pesan-pesan atau kata-kata saya yang sebelumnya ada semakin menghilang per hari ini. Dan saya sudah tidak takut penilaian orang lain, dan saya sudah tidak takut nanti misalnya ada yang tidak menonton, ya itu sebuah konsekuensi untuk saya, dan ya itu proses untuk saya ke depan untuk menjadi lebih baik. Karena menjadi seorang content creator ini ya membutuhkan sebuah perjuangan dan pengorbanan dan kesabaran kita untuk terus siap untuk terus berproses setiap hari. Dan saya tidak tahu, saya target ya entah tahun ini atau 1 atau 2 tahun ya saya bisa menjadi content creator yang saya harapkan, yang memiliki views atau video-video saya itu ditonton oleh banyak orang seperti content creator yang memang sudah sukses. 1 atau 2 tahun saya target seperti itu. Tapi saya tidak tahu, tapi saya harapkan tahun ini bisa terrealisasi lah, saya harapkan seperti itu. Tapi kalau saya melihat perkembangan saya sejauh ini, karena kalau untuk berbicara di depan kamera seperti ini, saya merasa sudah tidak menjadi beban dan masalah untuk saya. Dan apa yang harus saya sampaikan atau ide apa yang harus saya uraikan ketika berbicara seperti ini, itu ada saja sebenarnya. Tapi terkadang terpikirkan apakah menarik atau tidak ketika hasilnya nanti saya posting di media sosial.
Tapi ya saya pikir lah sebuah proses lah. Seperti itu, lagi-lagi proses. Saya positif tinggi saja. Awal-awalnya masih pikir negatif, tapi lambat laun sudah masuk minggu keberapa nih. Minggu ketiga saya posting video di media sosial, ya perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran negatif yang menyelimuti diri saya tuh semakin hari semakin menghilang. Dan saya ke depan nanti saya akan belajar kepada konten-konten kreator yang memang telah sukses, dan jangan saya seperti itu, untuk bisa memperbaiki konten saya, untuk bisa memperbaiki kemampuan publishing saya dalam menyampaikan ide saya di setiap konten yang akan saya posting di media sosial. Dan saya melihat di beberapa media sosial memang ada beberapa platform yang menawarkan tentang bagaimana untuk bisa menjadi seorang konten kreator yang sukses, dan memang bayarnya sedikit agak mahal, dan ya untuk saat ini anggaran saya belum siap ya, belum cukup. Tapi kemarin saya sudah membeli buku tentang 2 buku ya, tentang mega konten kreator, 2 buku ya. Saya beli di TikTok ya, karena saya ingin pelajari untuk menjadi seorang konten kreator yang lebih baik seperti itu. Sehingga terlepas dari itu juga saya ingin supaya apa yang saya sampaikan juga bisa bermanfaat untuk orang lain ya, dan ide-ide yang nanti saya sampaikan itu dia berkualitas seperti itu. Karena yang beberapa minggu terakhir saya sebatas hanya menyampaikan tentang pengalaman saya dan sepak terjang saya bisa menjadi seorang konten kreator mulai dari 2013 sampai sekarang ya. Dan ya, saya akan terus belajar mengembangkan diri menjadi versi yang terbaik, sehingga pada akhirnya ya saya bisa menjadi seorang konten kreator yang baik. Saya bisa memberi dampak terhadap orang lain melalui konten-konten saya ya. Seperti itu. Ya, itu saja. Demikian.